Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pagi ini saya kedatangan tamu Mas Atmo ya. Kita simak sebuah tembang lagu blues penggalan saya pada saat MA Energy datang ke Muara Raja. 19 Agustus menghadirkan beliau. Ini seorang budayawan yang kebetulan ada di Les Bumi, lembaga seniman budayawan di Pantura. Selamat datang Pak Atmo. Selamat pagi Mas. Melihat fenomena yang lagi viral ya, dangdut berbuntut hukuman. Bagaimana menurut Pak Atmo? Yang pertama kita lihat dalam konteks Tegal, ini ada budaya yang namanya melastar, Mas. Jadi ini kita adalah proporsional ya. Jadi ketika orang itu nanggap ya, orang Tegal kan untuk dikatakan orang baik itu kaya saja nggak cukup, ya. Tapi harus melastar. Mohon maaf, melastar kaya tidak cukup ya, ya. Harus melastar. Melastar. Mohon maaf, melastar itu beda dengan royal, Mas. Oh. Jadi kalau Mas Haji Tambari misalkan punya uang 100.000, minum sendirian dengan bir itu namanya royal. Tapi minum dengan bir sendiri namanya royal. Sama-sama menghadirkan 100.000 ya. Tapi ketika Anda di lesehan bisa mentraktir 5-7 orang, sama-sama mengeluarkan mungkin angka yang sama, yang dua namanya melastar. Karena diikuti oleh merekrut banyak orang, merangkul dan memesrai berbagai komponen masyarakat yang sedang stres ingin fresh. Itu melastar, termasuk pada dangdutan di salah satu pejabat kita ya. Salah satu itu sisi positifnya beliau melastar, itikat baiknya saya yakin beliau ingin menghibur masyarakat ya. Ya. Kebetulan di tengah pandemi ya. Ya. Kebetulan saya orang yang hadir, saya melihat proses siang jam 9 dengan Mas Tim Mudakir, betul ada proses dan protokol kesehatan. Nah, perkara ada yang terjadi malam. Nah ini nih salah satu yang memang harus kita mengambil hikmah di balik masalah. Sekali lagi kita proporsional, lepas dari kekurangan yang ada. Jika dasarnya adalah narasi media, saya melihat sportivitas wong Tegal. Pada kalimat jika lale saya pegang lale. Atau dengan konteks yang pernah Pak Atmo tulis di dalam buku itu. Digendangi wong edan aja oke. Nah, sekali lagi mohon maaf, kita konten analisis media saja. Artinya saya membaca teks narasi media. Ada prosesi jawaban yang semula saya hanya urgent dan seterusnya. Dan ini yang saya maksud digendangi wong edan aja oke. Digendangi wong edan aja joget. Nah, jadi joget itu apik, tapi ketika penabuh kanan kirinya, pembisiknya itu ada. Nah itu pembisiknya itu luar biasa. Sampai akhirnya dikenakan 2 pasal. Ya. Kan pasal undang-undang karantina dan satu adalah tidak taat terhadap aturan pemilu. Maka saya melihat ya tadi ini kan sudah ya. Jadi ada satu pemikiran wong Tegal. Orang Tegal itu hebat, Mas. Memiliki kemampuan menghumorkan suasana. Ketika ada inkonsistensi atau janji ingkar ditepati sampai mengemasnya umbrus. Nah, kita kemas ya, mengambil hikmah di balik masalah karena ini kita sebagai orang beragama, pusatnya Gusti Allah, syariatnya lewat ini mudah-mudahan peringatan. Di Tegal itu ada satu slogan yang begini, Mas. Mikir sing liwat percuma. Sing saiki pancen kudu dihadapi. Inilah realitas sekarang yang harus dihadapi. Sing panteka duduk urusannya menungsa, tapi kita kan punya koridor hukum. Orang Sunda bilang engke kumaha apa kumaha engke. Nanti bagaimana apa bagaimana nanti. Kalau bagaimana nanti sanjung baik. Tapi kalau nanti bagaimana ada perencanaan, ada upaya. Iya, ada prosesi izin dari Polsek dan seterusnya. Nah ini maka yang saya harapkan dan ketika saya keliling di ini adalah kejujuran dari pihak penyelenggara, semua pihak. Kejujuran semua pihak. Ini kejujuran itu indah. Jadi mohon maaf, ilmuwan boleh salah.
Tapi jangan bohong. Ilmuwan boleh salah, tapi jangan bohong. Nah, seniman di atasnya ilmuwan. Luar biasa kedudukan seniman. Serius mas? Iya kan saya sudah bilang di Al-Quran ini profesi yang dimuliakan oleh Allah di surat As-Su'ara, para penyair itu seniman. Kan hierarkinya begini, tukang, teknokrat, ilmuwan, filsuf, baru budayawan atau seniman. Tertinggi itu, maka ya. Jadi kaitannya dengan konteks lagu Bus tadi, yang kebetulan sempat pentas bersama MN Najib, dengan proses yang sudah dijalani oleh salah satu pejabat ini apa mas? Ya, pejabat ya atau oknum ini sudah mengatakan protokol kesehatan sudah dilakukan, work from home, ya, kemudian PSBB dan seterusnya. Ini kan janji. Nah, untuk efektifnya sebuah pesan, figur harus memiliki kesiapan untuk diteladani. Nah, pada diteladani karena figur tadi ya. Nah, di dalam hal ini misalnya ada titik-titik lemah, misalkan pengakuan saya kecolongan, misalkan kemudian saya khilaf. Ini saya kira lebih sportif kalau disampaikan yang seadanya, kemudian permohonan maaf. Kejujuran. Tegal itu, nyuwun sewu, tanah keputihan. Mohon maaf diambilkan Mas Serdong. Ya. Jadi ada beberapa daerah keputihan yang memang termasuk salah satu adalah Tegal ya. Iya. Saya katakan Tegal ini saya menghormati, sangat menghormati Mas Ahmad Zubaidi yang 2 tahun yang menulis ini ya. 2 tahun ini pegawai Pertamina di Banyuwangi, juga seorang ikhwat Toriko Naksabandi. Dia kemarin menunjukkan ini 415. Saya katakan Tegal itu tanah keputihan. Mohon maaf, Tegal itu dibangun oleh para tokoh agama. Termasuk Ki Gede Bayu. Siapa Said Abdurrahman Bapangku? Siapa Ki Purboyo, Said Abdurrahman. Kue lakwa. Kue lakwa itu yang sekarang menjadi monumen. Itu jangan main-main. Jadi nggak boleh sembrana ya. Iya. Karena Tegal daerah keputihan. Termasuk ada Suro Penglawen. Di dalam buku yang ditulis oleh ini Ahmad Zubaidi. Ya. Condronya Tegal ini mas, itu purnaning pangesti wisiking gusti. Ketika seorang sudah melakukan intensitas ilahiyah dipandu dengan ilmiah secara serius, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, maka memunculkan inovasi. Betul, kerja keras, kerja ikhlas. Oke Pak Atmo, saya berterima kasih pada hari ini. Saat ini kita sambung lagi di channel berikutnya. Jangan lupa subscribe di Tambari Bustam TV atau Tren Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.